Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Yuda selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi model-model dan jenis-jenis evaluasi dalam program BK. Lalu selanjutnya ada anggota kelompok 7, yaitu ada saya sendiri, Arsi Nirmala, kemudian ada Oktavia, dan ada Khairunisa. Selanjutnya, materinya itu meliputi yang pertama ada pengertian evaluasi, program BK, yang kedua model-model evaluasi program BK, yang ketiga jenis-jenis evaluasi program BK, dan yang terakhir kelebihan dan kelemahan model evaluasi. Selanjutnya masuk pada materi, yaitu pengertian evaluasi dalam BK, yaitu evaluasi program bimbingan dan konseling adalah proses untuk menilai efektivitas dan efisiensi layanan bimbingan serta menentukan keputusan mengenai program konseling. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai model-model evaluasi dalam program bimbingan dan konseling. Setelah kita mengetahui definisi dari evaluasi tentunya dalam program BK, kita juga bisa mengetahui tujuan apa sih yang ingin dicapai dalam evaluasi dalam program BK ini. Tujuannya itu untuk mengukur keberhasilan program terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lalu juga yang kedua untuk sebagai rekomendasi untuk pengembangan program. Berbagai model evaluasi itu telah dikembangkan agar proses evaluasi lebih sistematis dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita akan mulai untuk membahas model-model evaluasi. Baik, di sini ada beberapa model evaluasi umum yang digunakan dalam program mereka yang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada model goal attainment menurut Taylor. Jadi fokus utama dalam model ini adalah pada pencapaian tujuan program. Konsepnya itu untuk membandingkan tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang ingin dicapai. Langkah-langkah dalam model ini tuh pertama tuh yaitu menentukan terlebih dahulu gitu kayak tujuan programnya, lalu yang kedua dia mengklasifikasikan tujuan menjadi lebih spesifik, lalu juga dia membandingkan hasil dengan tujuan. Kembali ke awal, kalau konsep dia itu sebenarnya adalah untuk membandingkan tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai gitu. Untuk kelebihan dalam model ini sederhana dan terfokus pada hasil dan mudah untuk diimplementasikan. Untuk kekurangannya, model ini mengabaikan proses dan konteks pelaksanaan, jadi tidak memperhatikan hasil yang tidak direncanakan gitu. Model ini cocok digunakan untuk mengevaluasi apakah tujuan layanan konseling individu itu sudah tercapai atau belum gitu, kayak misal membantu siswa dalam mengelola stres. Lalu yang kedua selanjutnya ada model formatif dan summative menurut Scriven. Untuk formative evaluation sendiri ini dilakukan saat program itu berjalan, yang tujuannya di mana untuk menemukan kelemahan dan memperbaiki program. Nah, teknik yang dilakukan dalam model ini tuh bisa dengan wawancara, observasi, dan pengumpulan umpan balik. Lalu untuk summative evaluation ini dilakukan setelah program selesai. Jadi tujuannya untuk bisa menilai efektivitas dari keseluruhan program dan memutuskan keberlanjutan programnya. Untuk kelebihan dari model ini, formatif sendiri itu untuk membantu peningkatan kualitas selama proses, sedangkan summatif dia itu memberikan data menyeluruh untuk pengambilan keputusan gitu. Jadi evaluasi formatif ini dilakukan saat pelaksanaan kelompok gitu, untuk melihat apakah metode yang digunakan ini efektif atau tidak gitu. Sedangkan kalau evaluasi summatif ini dilakukan di akhir program untuk melihat hasil keseluruhannya. Selanjutnya yaitu ada model evaluasi judgement dari Stake. Evaluasi menurut Stake ialah usaha mendeskripsikan dan memberikan judgement pada program-program.
Model evaluasi ini bukan hanya menekankan pada keputusan yang dibuat sepanjang evaluasi, tetapi juga menambahkan dimensi lain, yaitu deskripsi. Nah, model ini berpandangan bahwa kegiatan penilaian tidak hanya berakhir pada suatu deskripsi tentang keadaan, peristiwa, kejadian, atau objek, melainkan harus sampai pada judgement mengenai baik buruknya, efektif tidaknya proses, dan akhirnya pada program. Model CIPP atau Context Input Process Product menurut Staffelbeck. Jadi komponen utama dalam model ini itu ada 4. Context Evaluation, di mana ini untuk bisa mengevaluasi kebutuhan dan tujuan program. Lalu ada Input Evaluation, di mana ini untuk menilai sumber daya, strategi, dan rencana. Selanjutnya ada Process Evaluation, di mana untuk memantau pelaksanaan program, dan yang terakhir ada Product Evaluation. Jadi model-model evaluasi yang dibahas ini punya fokus dan keunggulannya masing-masing. Jadi pemilihan model evaluasi yang tepat itu harus disesuaikan dengan tujuan program dan kebutuhan evaluasi. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui model-model evaluasi dalam program bimbingan konseling, kita akan mengetahui terkait jenis-jenis evaluasi dalam program bimbingan konseling. Yaitu yang pertama ada evaluasi program. Ini itu upaya yang dilakukan untuk bisa menilai keberhasilan atau kelemahan suatu program berdasarkan standar atau kriteria tertentu gitu. Jadi fokusnya itu untuk melihat sejauh mana sih program itu sesuai dengan tujuan yang ingin direncanakan gitu. Dan yang kedua tuh untuk juga fokusnya untuk melihat seberapa efektif program dalam mendukung perkembangan siswa gitu. Untuk evaluasi proses, jadi penelitian jadi ini tuh penilaian terhadap pelaksanaan program untuk memberikan umpan balik gitu selama program tersebut berlangsung, dan fokus pada jenis evaluasi ini untuk bisa menilai apakah program itu sudah dilaksanakan sesuai rencana atau belum, dan juga untuk bisa mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada gitu ya selama pelaksanaan tersebut. Dan dimana tujuan dari evaluasi proses ini adalah untuk tujuan dari evaluasi proses ini adalah untuk memberikan perbaikan dan masukan untuk pelaksanaan program-program agar lebih baik lagi gitu. Dan kita akan membahas terkait jenis evaluasi dalam program BK yang terakhir, yaitu ada evaluasi hasil. Jadi ini adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil yang dicapai setelah program tersebut selesai. Ya, fokus utama dalam evaluasi hasil ini adalah untuk bisa menilai apa dampaknya terhadap siswa, apa tujuan program sudah tercapai gitu, sudah sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Dan tujuan dari jenis evaluasi ini itu ya untuk merumuskan, untuk memutuskan apakah program ini masih bisa dilanjutkan, dimodifikasi, atau bahkan dihentikan. Untuk perbedaannya antara jenis evaluasi itu, jadi dari jenis evaluasi itu kan tadi ada program proses perbaikan sama hasil kan. Jadi fokus utamanya itu untuk program-program yaitu untuk melihat kelayakan program secara keseluruhan, dan tujuan utamanya adalah untuk menentukan keberhasilan. Dan untuk proses perbaikan, fokusnya itu adalah untuk pelaksanaan program sehari-hari, di mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan umpan balik gitu. Dan untuk hasilnya adalah fokusnya adalah dampak dan pencapaian program. Jadi tujuannya untuk menilai efektivitas program.
Dari ketiga jenis evaluasi program, proses, hasil ini punya fungsi yang saling melengkapi itu dalam memastikan keberhasilan program BK. Nah, evaluasi program menilai desain keseluruhan, evaluasi proses ini menilai implementasi, dan evaluasi hasil itu untuk menilai dampaknya. Baik, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, Baik, materi selanjutnya yaitu kelebihan. Di dalam model ini terdapat 6 kelebihan. Yang pertama yaitu kesederhanaan, yang dimana model ini dirancang untuk menjadi sederhana, sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan oleh para evaluator dan pemangku kepentingan. Penekanan pada hasil akhir memudahkan proses evaluasi. Yang kedua itu ada fokus dan hasil. Dalam evaluasi ini menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas program atau intervensi yang dilakukan. Yang ketiga itu ada pengembangan instrumen. Selama bertahun-tahun, model ini telah disimulasikan dan diperhalus menghasilkan instrumen evaluasi yang lebih baik dan lebih efektif untuk mengukur pencapaian tujuan. Yang keempat itu ada literatur yang kaya. Terdapat banyak literatur yang mendukung dan menjelaskan penerapan model ini, memberikan ide-ide kreatif untuk mengimplementasikan dalam berbagai konteks. Yang kelima ada variasi dalam pengukuran. Perkembangan dalam model ini memungkinkan variasi dalam cara pengukuran pencapaian, termasuk penggunaan teknik pengukuran baru yang berbeda dari sebelumnya, sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam evaluasi. Yang terakhir yaitu ada langkah-langkah terstruktur. Model ini mengikuti langkah-langkah yang jelas, mulai dari merumuskan tujuan hingga membandingkan hasil data dengan tujuan yang telah ditetapkan, memberikan kerangka kerja yang sistematis bagi evaluator. Baik, materi selanjutnya yaitu kekurangan dalam model evaluasi. Yang pertama itu ada mengabaikan aspek perencanaan dan proses pada proses pembelajaran. Yang kedua itu ada banyak kekurangan standar penilaian yang penting untuk diobservasi. Yang ketiga itu ada ketidaksesuaian antara tingkat tujuan dan pelaksanaan. Yang keempat itu ada pengabaian nilai tujuan pendekatan evaluasi itu sendiri. Yang kelima itu ada mengabaikan alternatif penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan program. Yang keenam itu ada melalaikan konteks yang memiliki wewenang evaluasi. Yang ketujuh itu mengabaikan hasil penting lainnya yang ditutupi oleh tujuan. Yang terakhir itu ada mengabaikan fakta-fakta dari nilai program yang tidak dapat digambarkan dengan tujuan itu sendiri. Baik, sekian dari penjelasan materi dari kelompok 7. Selanjutnya untuk yang ingin bertanya dipersilakan.